Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu mengerjakan soal transaksi dari 1 sampai 15. Langsung saja ke dokumen transaksi yang pertama. Ini soalnya bukti pengeluaran kas. Caranya yaitu banking, lalu klik spend money. Nah, kita ganti pay from akunnya itu jadi cash in bank. Udah ya, jadi use akun. Nah, pastikan tax inclusive ini checklistnya dihilangin. Lalu, cardnya. Ceknya kita ganti nomor bukti pengeluarannya BKK 12-1. Tanggalnya sesuai kayak di soal, tanggal 1 12/2020. Memonya kita isi pembayaran gaji karyawan bulan November. Akunnya kita isi expense payable. Yes, account. Ya, di sini kita tulis sesuai sama jumlah yang tertera di bukti transaksinya, yaitu 2.500.000. Sudah, pastikan taksnya NT. Out of balance-nya udah 0, artinya ada balance. Lalu klik record. Selesai untuk transaksi yang pertama. Lanjut ke transaksi yang kedua. Voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Masih sama di akun banking, lalu ke spend money, pay from akunnya jadi petty cash, yes account, cek nomornya, P12-1, tanggalnya 2 Desember 2020. Amount-nya sesuai yang di bukti transaksi yaitu 675.000. Memonya pembuatan brosur langsung ke akun pagarnya, yaitu diisi advertising expense karena iklan. Yes account. Pastikan taksnya NT, out of balance-nya Rp0. Lalu klik record.
Selesai untuk transaksi yang kedua. Langsung ke transaksi yang ketiga. Bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur 11/12 tertanggal 5 November. Berarti kita ke sales, klik receive payment, lalu deposito akunnya jadi cash in bank, ini sudah sesuai cash in bank. Lalu customer-nya diisi Tekno Komputer, use customer, ID tagarnya, nomor bukti transaksinya diganti BKM 12/1, tanggalnya 3 Desember 2020. One receive-nya 34.100.000. Payment method-nya itu cek use method. Memonya udah. Common apply. Tab. Lalu finance chart-nya sudah RP0, kotak balance-nya sudah RP0, artinya sudah. Lalu kita klik record. Selesai untuk transaksi yang ketiga. Lanjut ke transaksi yang ke voucher kas kecil lagi, berarti caranya kayak sama dari dokumen transaksi nomor 2 ya, yaitu di banking, spend money, ini sudah diganti jadi form akunnya diganti jadi petty cash, use account, pastikan teks inclusive-nya sudah tidak di checklist ya. Lalu ke nomor ceknya, nomor bukti transaksinya itu V12/2, tanggal 4 Desember. Jumlahnya sebesar 975.000. Memonya yaitu pembayaran rekening listrik dan telepon. Akan tagarnya isi expense payable. Use account. Ini sudah, taxnya sudah 0, tax sudah NT ya, dan out of balance-nya sudah 0, artinya sudah. Lalu kita klik record. Selesai untuk transaksi nomor 4. Lanjut ke transaksi nomor 5. Faktur penjualan, kita klik sales, enter sales. Lalu layout-nya kita ganti jadi item. Oke. Terus kita isi customer-nya yaitu Trans Komputer. Kita ganti terms-nya jadi in a given of days karena dia terms-nya N/30. Balance to days-nya 30. Klik OK. Kita ganti invoice teks inklusifnya jangan lupa dihilangin checklist-nya. Lalu nomor invoice-nya F12/1.
Tanggal transaksinya yaitu 6 Desember 2020 sudah benar, lalu kita isi sheet-nya dengan quantity yang ada di faktur. Yang pertama 9 dengan item number IBM dengan item number 1230P. Oke. Dan yang kedua 7. Maaf sebelumnya tadi lupa pakai center. Yang kedua 7 dengan item number A60PC. Oke. Lalu kita isi price-nya. Yang pertama itu yang IBM 18 juta price-nya. Lalu untuk yang Acer price-nya 14 juta. Oke. Pastikan taxnya PPN ya guys. Terus lanjut ke total amount-nya sudah 286 juta sesuai dengan yang ada di faktur. Payment methodnya cash. Sudah selesai, langsung kita record. Lanjut ke transaksi nomor 6. Langsung ke dokumen transaksi nomor 6, yaitu ada nota kredit. Cara penginputannya yaitu di sales, enter sales, masukin customer-nya yaitu transkomputer, use customer. Ganti terms-nya jadi in a given days karena dia terms-nya per 30. Balance days-nya 30. Klik OK. Lanjut kita ganti nomor fakturnya yaitu NK12-1. Tanggal transaksinya yaitu 7 Desember 2020. Sheet-nya kita masukkan. Ini di minus karena dia merupakan retur penjualan. Kita minus 2 dengan item number 1230P. Oke. Yang kedua minus 1 dengan item number A60PC. Oke. Kita ganti price-nya sesuai dengan yang di faktur yaitu 18 juta. Dan yang Acer sebesar 14 juta. Sudah benar, pastikan taxnya PPN seperti biasa teman-teman. Payment methodnya cash dan total amount-nya sudah 55 juta sesuai dengan yang ada di nota kredit. Payment methodnya adalah cash, lalu kita klik record. Maaf teman-teman, tadi ada yang kelewat. Jadi di akun dokumen transaksi nomor 6 ada lanjutannya yaitu di item number yang tadi yang pertama ini kita klik lalu income account-nya kita ganti jadi sales return. Klik use account lalu klik OK. Sama untuk yang item number kedua juga. Untuk item number yang kedua juga klik tanda panah ini. Lalu income account-nya kita ganti jadi sales return karena ini dokumen transaksi sales return. Use account, klik OK. Lalu jurnal memo-nya kita ganti sales return. Oke. Selanjutnya sudah selesai. Langsung klik record. Klik OK ya. Oke, udah selesai. Ini di
Selanjutnya kita klik sales register, kita klik return and credit ini. Selanjutnya kita ke transaksi yang ini, yang register, masih lanjutin yang tadi ya. Tadi udah diisi tanggalnya. Terus kita amount applied di yang F12 strip 1. Oke, kita klik tab. Selesai. Pastikan out of balance-nya Rp0. Sudah selesai, kita langsung saja klik record. Selesai transaksi yang nomor 6. Lalu kita close. Dan jangan lupa kita kembalikan lagi yang item akunnya tadi di item list. Klik tanda panahnya. Ini di income akunnya diganti lagi jadi sales. Account. Klik OK. Kemudian yang satunya juga sama. Kita ganti income akunnya jadi sales lagi. Lalu use account, kita klik OK. Selesai, langsung kita close. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti langkah-langkahnya itu purchase, pay bills, pay from akunnya, cash in bank, suppliernya kita isi PT Makmur Jaya. Use supplier, cek nomornya kita isi BKK 12 strip 2. Tanggalnya 9 Desember 2020. Amount-nya kita isi sesuai jumlah yang ada di bukti transaksi, yaitu 23.100.000. Lalu kita klik di amount applied-nya. Langsung saja. Pastikan out of balance-nya Rp0. Total paid-nya sudah sesuai dengan yang ada di bukti pengeluaran kas, yaitu 23.100.000. Oke, langsung saja kita record. Selesai untuk dokumen transaksi nomor 7. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 8. Dan di purchase, lalu ke enter purchase, kita isi suppliernya yaitu PT Lodan. Di supplier, layoutnya diganti jadi item. Terms-nya di situ N/30, jadi payment is due-nya in a given of days. Balance to days-nya diganti jadi 30. Klik OK. Purchase, pastikan teks Inggrisnya dihilangin ya, teman-teman. Purchase-nya, nomor buktinya yaitu F05. Dengan tanggal transaksi 10 Desember 2020. Langsung isi ke bill-nya itu. Isi ke bill-nya. Yang pertama jumlah kuantitinya yaitu 11. Kuantitinya 11 dengan item number 1230.
Yang kedua 10 dengan item number A6C. Kita isi price-nya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Untuk item yang pertama yaitu 16 juta. Untuk item yang kedua yaitu 12.500.000. Oke, sudah teksnya 30.100, total amount-nya sudah sesuai dengan bukti transaksi yaitu 331.100.000 rupiah. Taksnya PPN. Balance due-nya sudah sama dengan yang sesuai yang di bukti transaksi. Langsung saja kita klik record. Klik no. Langsung selesai untuk transaksi nomor 8. Langsung saja kita ke transaksi nomor 9. Di penerimaan kas. Pelunasan faktur F12. Kita ke sales. Lalu receive payment. Deposit to akunnya cash in bank. Customer-nya kita isi transkomputer. ID tagarnya yaitu nomor bukti transaksinya BKM 12-2. Tanggal transaksinya yaitu 12 Desember 2020. Amount receipt-nya sebesar 231 juta. Payment method-nya adalah cek. Method. Lalu kemudian applied-nya yang di F12 strip 1 karena pelunasan faktur F12 strip 1. Oke, langsung saja. Sudah telah di sini total receipt-nya sesuai dengan bukti pengeluarannya yaitu 231 juta. Langsung saja kita klik record. Selesai untuk transaksi nomor 9. Langsung ke transaksi nomor 10. Nota kontan. Transaksinya yaitu sales, enter sales, customer-nya diisi penjualan tunai, yang berarti kita bikin new penjualan tunai. Card ID-nya itu C005. Kita isi tadi yang baru, penjualan tunai, use customer. Oke, terms-nya kita ganti jadi COD. Sesuai yang ada di bukti transaksinya. Nomor invoice-nya yaitu KN01. Tanggal transaksinya adalah 13 Desember 2020. Langsung ship-nya kita isi quantity. Yang pertama, item number yang pertama yaitu 7 dengan item number 121.230p. Ship quantity yang kedua yaitu 8 dengan item number A60PC. Price untuk item yang pertama yaitu 18 juta dan untuk yang kedua yaitu 14 juta. Total price ini sudah sesuai 14.500.000, maaf. 14.500. Ini sesuai dengan yang di bukti nota kontannya. Sudah total amount-nya sesuai dengan bukti nota kontan yaitu 266.200.000 rupiah. Taksnya pastikan sudah PPN. Lalu paid today kita isi 266.200.000. Oke.
Payment methodnya sudah cash, balance due-nya sudah 0. Lalu kita klik record. Sudah selesai untuk transaksi nomor 10, kita lanjut ke transaksi nomor 11. Langsung saja kita ke sales. Ada faktur ya di situ, berarti enter sales. Kita klik customer-nya Tekno Komputer, lalu use customer. Kita ganti termnya jadi in a given of days, karena di situ 2/10 N/30, berarti diskonnya 2%. Diskon days-nya 10. Dari balance due days-nya 30. Oke. Tax inklusifnya pastikan checklist-nya tidak ada. Lalu kita isi nomor invoice-nya yaitu F12-2. Tanggal transaksinya yaitu 18 Desember 2020. Lalu kita klik sheet-nya. Langsung kita isi sheet-nya sesuai dengan quantity yang ada di bukti transaksi. Sheet yang pertama quantity-nya yaitu 6 dengan item number 1230P. Yang kedua yaitu 4, kuantitinya dengan item number A60PC. Kita isi price-nya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu yang pertama. Untuk item yang pertama 18.500.000. Untuk item yang kedua yaitu 15 juta. Pastikan taksnya PPN. Di sini total amount-nya sudah sesuai dengan yang ada di faktur, yaitu Rp188.100.000. Langsung saja kita klik record. Selesai untuk transaksi nomor 11, lanjut ke transaksi nomor 12. Yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur F05. Berarti ke purchase, langsung ke pay bill, kita isi pay from akunnya itu cash in bank, sudah. Suppliernya yaitu PT Lodan, supplier. Lalu kita isi cek nomornya yaitu BKK 12-3 dengan tanggal transaksi 19 Desember 2020. Amount-nya adalah sebesar 286 juta. Karena ini pelunasan faktur F05, kita klik di amount applied-nya. Itu di F05. Klik tab. Selesai. Di sini out of balance-nya udah 0. Ya, berarti sudah. Lalu kita klik record. Selesai untuk transaksi nomor 12. Kita lanjut ke transaksi nomor 13. Voucher kas kecil. Pengambilan uang pribadi. Langsung saja kita ke akun banking. Klik spend money. Pay from akunnya kita ganti jadi petty cash. Cek nomornya kita isi V12-3. Tanggal transaksinya yaitu 20 Desember. Amount-nya sebesar Rp800.000. Oke, memonya adalah pengambilan pribadi, pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Lanjut kita isi akun tagarnya yaitu Andrian Drawings. Account, klik tab.
Maaf, amount-nya belum diisi. Amount-nya sebesar 800.000. Out of balance-nya sudah Rp0. Tax-nya sudah NT, sudah selesai, yaitu langsung kita klik record. Selesai untuk transaksi nomor 13. Selanjutnya transaksi nomor 14. Masih di akun banking, kita klik spend money. Pay from akunnya itu cash in bank. Kita isi cek nomornya. BKK 12/4. Tanggal 24 Desember. Amount-nya sebesar 19 juta. Memonya yaitu pembayaran angsuran bulanan. Akun tagarnya kita isi Bank Permata Uang karena pinjaman jangka panjang. This account. Sudah. Langsung taksnya sudah NT. Maaf, amount-nya itu sebesar 16 juta karena dia ada bunga. Maka untuk akun yang kedua yaitu interest expense. This account isi sebesar 3 juta. Oke. Sudah, out of balance-nya sudah sesuai dengan bukti transaksi yaitu sebesar 19 juta dan out of balance-nya sudah Rp0. Langsung saja kita klik record. Kita pause. Langsung ke dokumen transaksi nomor 15. Dokumen transaksi terakhir. CV Setiabadi, yaitu ini adalah di purchase. Kita ke enter purchase. Kita isi supplier-nya yaitu CV Setiabadi. Di supplier, kita ganti term-nya jadi in a given of days karena dia N/30. Balance days-nya 30. Kita klik OK. Purchase tagarnya yaitu F06. Nomor bukti transaksinya. Tanggal transaksinya yaitu 26 Desember. Oke, kita langsung isi bill-nya. Quantity yang pertama yaitu sebanyak 12 dengan item number 1230P. Oke. Dan quantity yang kedua itu sebanyak 11 dengan item number A 60PC. Oke. Kita isi price-nya sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi yaitu 16.400.000 untuk item yang pertama. Dan untuk item yang kedua sebesar 12.400.000 price-nya. Oke. Totalnya sudah sama dengan yang ada di bukti transaksi jumlahnya sebesar 366.520.000. Pastikan taksnya PPN. Balance-nya juga sudah sama sesuai dengan bukti transaksi 366.520.000. Langsung saja kita klik record. Kita klik no. Selesai semua transaksi sudah dikerjakan 15 transaksi. Langsung kita close saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Siti Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.